Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zita Nadia Aula dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 36. Kali ini kita akan belajar mengenai materi resensi. Jadi, apa sih itu resensi? Resensi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menilai sebuah karya dengan cara memberikan komentar secara objektif mengenai keunggulan dan kelemahan dari buku, film, dan drama. Jadi, untuk lebih mudahnya kita untuk mengingat resensi, resensi berarti kita mengulas, memberikan penilaian kita terhadap sebuah karya. Kalau pada zaman dahulu, itu biasanya meresensi buku atau menilai buku. Tapi dengan perkembangan zaman seperti sekarang, meresensi itu bisa meresensi karya lain. Contohnya album, film, pementasan drama, maupun lagu. Jenis-jenis resensi. Berdasarkan isi sajian atau isi resensinya, resensi buku digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu resensi informatif. Resensi informatif hanya berisi informasi tentang hal-hal penting dari suatu buku. Pada umumnya, berisi ringkasan dan paparan mengenai apa isi buku atau hal-hal yang bersangkutan dengan suatu buku. Yang kedua, yaitu resensi evaluatif. Resensi evaluatif lebih banyak menyajikan penilaian resensi tentang isi buku atau hal-hal yang berkaitan dengan buku. Nah, di resensi evaluatif, informasi tentang isi buku hanya disajikan sekilas saja, bahkan terkadang hanya dijadikan ilustrasi saja. Yang ketiga, resensi informatif evaluatif. Resensi informatif dan evaluatif merupakan perpaduan dari 2 jenis resensi tadi, yaitu resensi informatif dan resensi evaluatif. Resensi jenis ini, di samping menyajikan semacam ringkasan buku atau hal-hal yang berkaitan penting yang ada di buku, juga menyajikan penilaian resensi tentang isi buku tersebut. Unsur resensi. Jadi teman-teman, unsur resensi itu ada 6. Yang pertama yaitu judul resensi. Yang kedua, identitas buku. Yang ketiga, riwayat pengarang. Yang keempat, sinopsis atau ringkasan isi buku. Yang kelima, ulasan tentang keunggulan dan kelemahan buku. Dan yang keenam, penutup. Tenang teman-teman, saya akan menjelaskan satu persatu tentang unsur resensi. Yang pertama adalah judul resensi. Nah, di judul resensi itu tidak harus mirip dengan judul buku. Bahkan, kalau perlu berbeda dari judul buku. Namun, judul resensi harus tetap menggambarkan isi buku tersebut dan harus dibuat semenarik mungkin untuk menimbulkan keingintahuan para pembaca. Yang kedua, identitas buku. Pada bagian ini perlu dijelaskan mengenai judul buku, nama pengarang, cetakan, waktu terbit, nama penerbit, dan tebal buku atau jumlah halaman. Yang ketiga, riwayat pengarang. Pada bagian ini menjelaskan secara singkat mengenai biografi pengarang, buku-buku yang pernah ditulisnya, penghargaan-penghargaan yang pernah didapatnya dalam bidang kepengarangan. Yang keempat, sinopsis atau ringkasan isi buku. Untuk menarik
minat membaca, maka kita perlu namanya untuk membeberkan bagian-bagian yang menarik dari buku yang kita resensi. Nah, jadi saat kita meresensi sebuah buku, kita itu perlu untuk membeberkan bagian-bagian yang penting, bagian-bagian yang menarik, bagian-bagian yang menyebabkan si pembaca semakin tertarik dengan buku yang kita resensi. Yang kelima, ulasan tentang keunggulan dan kelemahan buku. Bagian ini adalah bagian inti dari resensi karena kita memberikan penilaian atas kualitas buku tersebut. Dalam menilainya harus disertai dengan alasan atau data yang valid. Yang terakhir yaitu penutup. Nah, untuk bagian ini kita perlu menegaskan ulang tentang kelebihan buku tersebut dan mengajak pembaca untuk membaca buku tersebut. Struktur resensi. Bagian pertama yaitu bagian identitas. Nah, di bagian identitas ini meliputi judul, penerbit, pengarang, kota penerbit, tahun penerbit, tebal buku atau jumlah halaman, dan harga buku. Bagian ini bertujuan untuk memperkenalkan buku yang diresensi kepada pembaca. Yang kedua, bagian sinopsis. Bagian ini berisi ringkasan karangan. Yang ketiga, bagian ulasan. Nah, di bagian ulasan ini berisi bahasan dan pertimbangan mengenai baik atau buruknya sebuah buku. Dan bagian terakhir yaitu bagian penutup. Dan di bagian penutup ini biasanya berisi kesimpulan. Teman-teman pasti bertanya-tanya nih, apakah resensi memiliki tujuan? Tentu, resensi tentunya memiliki tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan buku. Tujuan kedua, untuk memberikan gambaran secara ringkas kepada pembaca. Tujuan ketiga, memberikan masukan untuk penulis. Dan tujuan keempat, untuk menguji kualitas buku. Manfaat resensi. Manfaat resensi dalam bahan pertimbangan. Dalam bahan pertimbangan, resensi memberikan gambaran untuk pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Manfaat resensi dalam nilai ekonomis yaitu bisa mendapatkan uang atau imbalan. Jadi dengan kita melakukan resensi terhadap suatu karya atau buku, kita bisa mendapatkan uang atau imbalan. Manfaat resensi dalam sarana promosi buku. Dalam sarana promosi buku, manfaat resensi yaitu buku yang akan diresensi adalah buku yang baru terbit dan belum pernah diresensi sama sekali. Jadi, meresensi sekaligus mempromosikan suatu buku. Manfaat resensi dalam pengembangan kreativitas. Jadi, saat kita meresensi, kemampuan kita menjadi terasa karena telah terbiasa untuk menulis. Bagaimana teman-teman? Tentunya kalian sudah paham kan tentang apa itu resensi, jenis-jenis resensi, unsur-unsur resensi, struktur resensi, tujuan resensi, dan manfaat resensi. Semoga kalian semua paham dengan apa yang saya jelaskan tadi.